Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup A Sesi 2 mata kuliah Strategi Media Pembelajaran yang akan mereview pendekatan media dan strategi pembelajaran dalam film School of Rock. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama ada Nisandini Putri, yang kedua ada Brahmansyah Raji Pamungkas, yang ketiga ada Rasel Eva Maria Angelika, yang keempat ada Sarah Putri Ilyadi, yang kelima ada Salwa Fadida, yang keenam ada Bianda Herianti. Konten yang ada di dalam video ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pendekatan pembelajaran, yang ketiga model pembelajaran, yang keempat strategi pembelajaran, yang kelima relevansi film, dan yang terakhir yang keenam kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang film School of Rock karya sutradara Richard Linklater yang dibintangi oleh Jack Black, Joan Cusack, Mike White, Sarah Silverman, dan Miranda Cosgrove. Film bergenre musik dan sekolah biasa ini menceritakan tentang bagaimana cara pendidikan yang berbeda dari biasanya. Film ini secara tidak langsung mengkritik sistem pendidikan formal yang kaku dan berkurikulum mengekang. Terlihat di mana para siswa dibuat menjadi robot-robot penurut yang terus belajar dengan kurikulum yang mengekang. Hal ini terlihat jelas ketika Dwi melihat murid-muridnya belajar di kelas dengan begitu membosankan. Kedatangan Dwi sebagai guru telah merombak cara belajar yang begitu konservatif dan kaku di sekolah menjadi asik dan menyenangkan. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dalam film School of Rock ini menggunakan pendekatan pembelajaran student-centered approach. Student-centered approach ini adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, yang dimana siswa diarahkan untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Dalam film School of Rock ini, tujuan utama sekolah mahal dalam filmnya adalah menciptakan para siswa yang unggul dari segi akademis, pembelajaran di sekolahnya pun berorientasi kepada guru atau teacher center. Semua sudah diatur oleh sebuah sistem atau kurikulum. Siswa dituntut untuk mengikuti kurikulum yang sudah disediakan sekolah, dikarenakan adanya sebuah kurikulum pendidikan yang mengekang siswa atau siswinya seperti robot penurut yang hanya menggunakan perintah. Dewi Fin dicampur dengan alasan pribadi impiannya menggunakan pendekatan kontekstual lewat media musik dengan membentuk band rock untuk mematik para siswanya dapat belajar bebas sesuai keinginannya. Dick Manningham sebagai gitaris utama, Freddie Jones sebagai drummer, Kathy sebagai bass, Lawrence sebagai keyboard. Dirinya sebagai vokalis dan gitaris. Dia menugaskan kepada siswa dan siswinya di kelas untuk berbagai peran penyanyi cadangan seperti grup Rhodes dengan Summer Hathaway sebagai manajer band. Dalam hal ini, Dewi Fin telah mengubah suasana kelas yang dulunya teacher center menjadi student center. Ia berperan sebagai motivator dan membangkit potensi siswa dengan caranya sendiri. Yang ketiga ada model pembelajaran. Model pembelajaran di School of Rock menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Model pembelajaran PJBL ini merupakan model pembelajaran yang menekankan pada peningkatan kemampuan, skill, analitis, dan berpikir kritis siswa. Nah, dalam penilaian PJBL ini dilakukan dari proses perencanaan, pengerjaan tugas, proyek, sampai hasil akhir proyek. Dalam film School of Rock, alih-alih sebagai proyek kelas akademik, Dewi Fin membuat proyek kelas rock and roll tanpa sepengetahuan pihak sekolah dan orang tua siswa. Dewi Fin berencana mengikuti proyek Battle of the Bonds. Dia pun membentuk band rock dengan siswa-siswinya yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam proyek rock and roll ini, Dewi Fin menggunakan model pembelajaran PJBL dengan menggali potensi seluruh siswa, baik anggota band maupun staf band. Dia percaya muridnya bahwa menangani hal-hal seperti kostum, visual band, panggung, tim, keamanan, dan lainnya. Kreativitas siswa-siswi inilah yang menjadi kunci tercapainya model pembelajaran PJBL. Seperti Zack menulis lagu sendiri yang kemudian dipilih oleh Dewi Fin untuk dimainkan di kompetisi Battle of the Bond. Dan para siswa anggota staf band lainnya yang menciptakan kreativitas sendiri sebagai koreografi bandnya. Yang keempat ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam film School of Rock yaitu menggunakan strategi pembelajaran
berbasis kontekstual teaching and learning atau CTL. CTL adalah metode atau cara belajar yang mencirikan pengalaman nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Pembelajaran CTL mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan individual sebagai efek pembelajaran di mana perbedaan situasi dan permasalahan yang baik dan merupakan kemampuan untuk melakukan kerjasama dengan anggota kelompok lain. Bisa di next. Adapun anggota band School of Rock yaitu ada Zack sebagai gitaris, ada Freddie Jones sebagai drummer, ada Katie sebagai bass, ada Lawrence sebagai keyboard, dan anak-anak lain yang menjadi staff band. Dalam keseharian pembelajarannya, Dewevin mengajarkan bagaimana caranya memiliki hasrat menikmati sekaligus memainkan musik rock melalui latihan dengan membentuk band, filosofi pertunjukan, serta sejumlah teori yang bersangkutan. Dalam hal ini, Dewevin dapat dikatakan menggunakan strategi CTL, di mana dia mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelasnya. Selain itu, dia juga menggali potensi siswa berdasarkan pengalaman yang telah dimilikinya untuk dihubungkan dengan pengetahuan yang akan dipelajari. Yang selanjutnya adalah relevansi film. Menurut kami, metode yang ada dalam film tersebut sangat relevan untuk diterapkan pada kurikulum 2013 maupun kurikulum 2017 sebelum pandemi COVID-19 melanda. Karena model, strategi, dan pendekatan dalam filmnya sejalan dengan yang diharapkan, yaitu peserta didik akan lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Namun, dapat dikatakan kurang relevan ketika adanya pandemi COVID-19, karena selama pandemi, pembelajaran daring telah menggantikan pembelajaran tradisional, sehingga menimbulkan banyak masalah terkait dengan kurangnya infrastruktur yang efektif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran dalam film ini menggunakan pendekatan pembelajaran student-centered approach. Ditampilkan ketika Dewevin membentuk band rock untuk memantik para siswanya dapat belajar bebas sesuai keinginannya. Yang kedua, model pembelajaran dalam film ini menggunakan model pembelajaran project-based learning. Ditampilkan ketika model pembelajaran di sekolah sebelumnya sangat kaku dan membosankan. Dewevin membuat project rock and roll tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Yang ketiga, strategi pembelajaran dalam film ini menggunakan strategi pembelajaran berbasis kontekstual teaching and learning. Ditampilkan ketika Dewevin memberikan pengalaman baru aliran musik rock dan mengikuti kompetisi nyata Battle of the Bands. Relevansi model, strategi, dan pendekatan pembelajaran film ini relevan ketika sebelum pandemi COVID-19 melanda, namun kurang relevan ketika pandemi COVID-19 sudah melanda. Sarannya yaitu dibutuhkannya terobosan media baru dalam mengaplikasikan pendekatan berorientasi ke siswa, strategi CTL, serta model berbasis proyek serta daring berdasarkan kurikulum terbaru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.